Ngapain datang? Ingat nggak omongan Pak Sudirman? Masa maling jagain maling? Kalau si Udin kagak datang, berarti kita cuma bertiga dong. Nggak apa-apa. Kalau cuma bertiga, kita nggak bisa main gaple. Karena cuma bertiga, mereka kagak bisa main gaple. Akhirnya, yang dua main catur, yang satu tidur. Ngapain ronda kalau malah main catur? Makanya, waktu ada yang kemalingan, mereka kagak ada yang tahu. Siapa? Cuma ibu-ibu tetangga. Ibunya Sri juga ngebahas soal Udin. Emangnya kejadian waktu rapat RT sempat masuk infotainment? Kok semua ibu tahu? Kamu udah tahu kalau suami kamu berantem sama Pak Sudirman? Mas Udin gak cerita? Tapi kamu tahu nggak? Tahu dari tetangga. Bikin malu aja. Siapa? Suami kamu. Sri memang kagak tahu. Karena Udin kagak cerita apa-apa soal kejadian di rapat RT. Sri penasaran. Rasa ingin tahunya bikin dia kagak tenang. Dia nanya langsung ke Udin kagak? Maunya sih begitu. Tapi kagak bisa. Kenapa? Udinnya kan lagi kerja. Ini hari ketiga Udin kerja di tempat fotokopi. Sekarang Udin ini yang mau diceritain. Iya, Emang mertuanya Udin udah kelar ngomelnya? kagak bakal ada kelarnya. Marwan sama Yanto, sesama karyawan di tempat itu, yang di hari kedua sudah mulai akrab, sekarang malah kagak banyak bicara sama Udin. Emangnya kenapa? Ya, gara-gara omongan karyawan toko sebelah, yang sempat nguping obrolan Udin sama Jarwo. Bang Udin masuk penjara gara-gara apa ya? Karena gua tahu. Lu tanya aja sendiri sama dia. Gak berani ya? Gara-gara jadi maling. Apa dia bunuh orang ya? Itu yang gua gak berani. Takutnya dia masuk penjara gara-gara bunuh orang. Pas gua tanya ke dia, Bang, masuk penjara gara-gara bunuh orang? Terus dia jawab, iya. Sambil nusuk perut gua pakai pisau. Zlep. Masa belum sempat kawin udah mati duluan? Sekarang di tempat fotokopi, di tempat kerjanya Udin, bukan cuma Jarwo lagi yang tahu kalau Udin mantan narapidana. Bosnya tanya tahu apa kagak? Kalau Bang Udin masuk penjara bukan gara-gara bunuh orang. Kira-kira gara-gara apa ya? Mana gua tahu. Berarti kita nggak boleh cari gara-gara. Gua sih masih apa aja yang gak pernah cari gara-gara. Nggak boleh bikin dia kesel. Berarti kita mesti hati-hati. Nggak boleh bikin dia tersinggung. Kenapa ya? Sekarang kita jadi susah begini ya? Opo. Lu kagak bisa ngebaca jalan cerita dia sih. Ceritanya kan diomongin, nggak ditulis. Gimana bisa baca? Itu istilah, Selamat. Kalau dia masuk penjara gara-gara jadi maling, kita juga harus hati-hati. Apa yang mau dimaling dari kita? Paling juga barang-barang dari toko. Nah, itu dia. Ntar kita bisa ketemuan. Marwan sama Yanto kelihatannya udah mulai khawatir. Mulai curiga Udin bakalan balik lagi jadi maling. Iya, Gak bisa gitu dong. bisa. Bisa apa? Bisa begitu. Bisa juga ntar kita yang kemalingan. Kemalingan apaan? Barang-barang kita kan di rumah. Yang kita bawa. Motor. Gua kan naik angkot, gak punya motor. Sepatu. Kan kita pakai. Bisa aja dia nyuruh kita copotin. Terus diambil. Kalau dia begitu, itu namanya bukan maling, tukang todong. Bisa juga dia ngambil jam tangan yang kita pakai. Itu namanya bukan maling, tukang rampas. Bisa juga diem-diem dia ngambil dompet dari kantong belakang kita. Itu namanya bukan maling, tukang copet. Ngopet, merampas, sama nodong. Itu bukan maling. Sekarang kita ke Udin. Pulang kerja, Udin langsung disuguhin secangkir kopi dan pertanyaan-pertanyaan oleh Sri. Semalam Mas berantem sama Pak Sudirman. Enggak, Orang-orang bilangnya gitu. enggak. Pak Sudirman cuman nggak setuju Mas masuk regu ronda. Emangnya kenapa? Pak Sudirman bilang, masa maling jaga maling? Kenapa orang-orang bilangnya Mas berantem? Pak Sudirmannya aja yang nyolot. Mas, Mas diam aja. Waktu kejadian di rapat RT itu, Udin sebenarnya gimana sih? Mas sebenarnya tersinggung, sakit hati, marah. Tapi apa yang diomongin Pak Sudirman emang bener. Mas maling. Udin dapat jadwal rondanya kapan?
malam ini. Ya udah, sebelum ronda, Mas tidur aja dulu sebentar. Biar nggak ngantuk. Mas nggak ikut ronda? Kenapa? Masa maling jaga maling? Begitu waktunya ronda, Udin bener-bener kagak datang. Udin kok belum datang? Sebentar lagi kali. Ngapain datang? Ingat nggak omongan Pak Sudirman? Masa maling jagain maling? Kalau si Udin kagak datang, berarti kita cuma bertiga dong. Nggak apa-apa. Kalau cuma bertiga, kita nggak bisa main gaple. Karena cuma bertiga, mereka kagak bisa main gaple. Akhirnya, yang dua main catur, yang satu tidur. Ngapain ronda kalau malah main catur? Makanya, waktu ada yang kemalingan, mereka kagak ada yang tahu. Siapa? Si Badrun tetangga Udin. Itu celana baru saya beli. Belinya di pasar baru. Kenapa dicuci? Terus dijemur malam-malam. Saya pengen buru-buru tahu celana jeans baru saya itu luntur apa enggak. Sore pas pulang ke rumah, langsung saya rendam. Malamnya baru saya cuci. Terus saya jemur. Gimana? Luntur? Sedikit. Kalau cuma luntur sedikit, nggak perlu jadi masalah. Masalahnya bukan Tapi malah main catur sama tidur di pos ronda. Belum bisa diminta pertanggungjawaban. Mereka bertiga udah berangkat kerja. Udin enak dong. Emang kenapa? Dia kan emang nggak datang. Nggak main catur. Atau tidur di pos ronda. Tapi jadinya dia yang tuduh jadi maling. saya curiga sama Udin. Kenapa curiga sama dia? Dia kan semalam ronda. Saya jadi ingat omongan Pak Sudirman. Masa maling jagain maling? Bisa aja pas ronda. Dia sekalian ngerangkap jadi maling. Menurut buku laporan Siskamling, Udin semalam nggak datang. Gimana nggak datang? Kan lagi jadi maling. Emang situ lihat, celana situ Udin yang ngembat. Enggak. Itu namanya nggak ada saksi. Jangan nuduh sembarangan. Saya nggak nuduh sembarangan. Pak RT bilang jangan nuduh sembarangan. Tapi itu orang justru ngerasa punya alasan. Apa alasannya? Saya punya bukti. Apa? Celana jeans saya. Mana? Apanya yang mana? Celana jinnya. Kan diambil sama Udin. Itu lihat, celana jinnya Udin yang ngambil. Enggak. Itu namanya nggak ada bukti. Tuh orang kecewa. Ngerasa laporannya kagak dapet tanggapan serius dari Pak RT. Lantas curhat ke Pak Sudirman. Ngapain curhat ke Pak Sudirman? Tuh orang tahu kalau Pak Sudirman bakalan pro sama dia. Karena Pak Sudirman tidak suka sama si Udin. Bukan cuman kagak suka. Pak Sudirman tuh khawatir. Udin itu penjahat kambuhan. Dulu pernah jadi maling, sewaktu-waktu bakal jadi maling lagi. Emangnya kalau curhat sama Pak Sudirman, celana jin yang hilang bisa balik lagi? Iya. Gimana caranya? Kalau kasus hilangnya celana jeans tuh orang diusut, terus Udin terbukti sebagai malingnya, tuh orang bisa maksa supaya celana jeansnya kembali. Kan emang bukan Udin malingnya. Kata siapa? Maksudnya? Kata siapa Udin bukan malingnya? Emang Udin malingnya? Belum tentu juga. Gimana sih? Soal siapa yang mencuri celana jeans tuh orang, belum ada yang tahu. Tapi sementara Udin yang jadi tersangka. Alasan pertama, Udin pernah jadi maling. Dan bukannya tidak mungkin mengulangi perbuatannya. Alasan kedua, Udin mangkir dari tugasnya untuk ronda. Saya kan udah ngingetin, udah pernah bilang. Masa maling jagain maling? Tapi kenapa Pak RT ngebelain Udin terus? Takut kali. Udin kan cuma sendiri. Kita se-RT. Tapi Udin kan bekas narapidana. Temen-temennya juga yang bekas narapidana banyak. Ada pembunuh, perampok, preman. Sebelum siang, soal celana jeans yang hilang dan soal Udin yang dituduh sebagai malingnya udah nyebar kemana-mana. Termasuk sampai juga ke mertuanya. Tuh orang tua kayaknya kagak pernah ketinggalan gosip. Kamu tahu nggak kalau suami kamu maling celana? Siapa yang bilang? Tetangga se-RT. Udin tahu kagak kalau dia disangka jadi maling lagi? Udin lagi pergi ke tempat kerjanya. Tapi kagak kerja. Pasti lagi sepi. Kagak ada orang yang motokopi. Terus dia molor dari pojokan. Kamu baru kerja 3 hari ya. Tapi gaji kamu saya bayar 1 bulan penuh. Kan belum waktunya gajian, Pak. Iya, tapi mulai hari ini kamu tidak kerja lagi di sini. Pak Abidin yang punya tempat fotokopi itu udah tahu kalau Udin itu mantan narapidana. Dia udah tahu kalau Udin bekas maling. Terus dia nggak mau ngambil resiko kalau Udin akan mengulang perbuatannya. Terus dia yang jadi korban.
Terus apanya? Ceritanya. Gue capek dari tadi ngomong mulu. Lu mah enak tinggal dengerin doang. Bisa sambil makan. Ya lu kan